Tes. Datang dan lihatlah kubur yang kosong Maria, engkau yang menangis dan mencari di mana Tuhanmu. Datang dan lihatlah Kleopas yang asalnya sempat pudar, tapi kembali membara di hadapan Kristus yang telah bangkit dan hidup. Datang dan lihatlah Simon yang diberi nama Petrus, engkau yang terpuruk dalam harapan dan terluka sehingga menyangkal dia, tetapi kemudian menyadari bahwa kerajaannya bukanlah tentang kekuasaan dan popularitas dunia. Datang dan lihatlah lubang di tangan dan lambungnya Thomas, agar kamu tahu bekas luka yang dia derita demi harga yang harus dibayar untukmu. Datang dan lihatlah, hai anak-anak Zebedeus, karena Kristus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Datang dan lihatlah, hai semua murid, dia yang sudah mengajar dan melakukan mukjizat, pandang juru selamatmu dan percayalah. Datang dan lihatlah Saulus, si pembunuh umat Kristiani, dan bertransformasi menjadi Paulus, Rasul Kristus yang setia. Datang dan lihatlah para ahli Taurat, dialah sesungguhnya penggenapan hukum yang sangat kamu agung-agungkan itu. Datang dan lihatlah para pengkhotbah, dia adalah firman yang menjadi manusia. Apakah gunanya perkataanmu kalau tidak memberitakan kebenaran tentangnya? Datang dan lihatlah sejarah, bahwa aliran waktu berputar mengelilingi dia dalam suatu rencana mulia yang melebihi pikiran manusia. Datang dan lihatlah, hai kematian, bahwa sengatanmu sudah tidak berpengaruh lagi. Datang dan lihatlah, hai orang percaya, bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang mahal dan diterima di rumah Bapa. Datang dan lihatlah, hai orang-orang skeptis, tangan yang tertusuk itu masih menjangkau ke arahmu pada hari ini. Pergi dan sebarkan beritanya. Beritahukan kepada dunia kebenaran firman-Nya yang telah engkau baca dan kasih-Nya yang telah kau lihat. Kemanapun dirimu berjalan, dimanapun dirimu bekerja, undanglah mereka dengan kebaikan dan kemurahan hatimu, dengan senyum hangat dan penerimaan di matamu. Bawalah mereka yang menangis, terluka, patah semangat. Bawalah mereka yang sudah berjalan tanpa harapan. Bawalah mereka untuk datang dan melihat. Datang dan lihatlah, hai umat, penumusmu hidup. Say the word and I will sing for you. Over oceans deep I will follow. If its star was a song and every breath of wind praise, it would still fail by far to say all my heart contained. And I simply live, and I simply live for you. Say the word and I will sing for you. Over oceans deep I will follow. If its star was a song and every breath of wind praise, it would still fail by far to say all my heart contained. And I simply live, I simply live for you. As the glory of your presence now fill this place, in worship we will meet you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory of glory, praise upon praise. You bind the broken heart and can save all my tears.
captive free. There is nothing in this world that you cannot do, and I simply live for you. As the glory of your presence now fill this place. In worship we will meet you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory of glory, praise upon praise. You bind the broken hearted and save all my tears. By your word you set the captive free. There is nothing in this world that you cannot do. I simply live for you. I simply live for you. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir di tempat ini untuk bangkit berdiri. Selamat datang semuanya bagi kita yang ada di ruangan Zoom juga, untuk kita bersama-sama beribadah pada hari Paskah, hari yang penuh dengan kemenangan. Boleh lihat dulu kiri kanannya yang ada di tempat ini, yang ada di Damoci, boleh kasih salam kiri kanannya. Kita sudah bebas, bilang seperti itu. Kita sudah bebas. Yang ada di dalam Zoom juga boleh bilang, I am free. I'm free indeed. Tapi ternyata teman-teman, Bapak Ibu Saudara atau rekan-rekan yang ada di ruangan Zoom, ada seorang musafir yang dari barat, dalam perjalanannya dari barat mau ke timur, dia pernah bilang seperti ini, seringkali kita mensalahartikan arti dari Paskah. Narasi yang mulai muncul dari Yesus yang disalib membebaskan kita semua dari kutuk dosa, berkembang menjadi narasi yang berkata yang miskin diperkaya, yang buta melihat, dan yang sakit disembuhkan. Demikian kata musafir itu. Tapi kita lupa sebenarnya inti dari Paskah ketika kita dibebaskan dari kutuk ataupun dari rantai perbudakan dosa. Sebenarnya Tuhan sedang memanggil kita untuk sama-sama hidup di dalam penderitaan. Apalagi dalam menderita bersama dalam satu tubuh Kristus. Ya, itu adalah seorang yang mengatakan, yang sangat berhikmat dalam perjalanan imannya dari barat Jelambar sampai ke Daan Mogot. Seriously teman-teman, kita patut merenungkan semua yang kita tahu saat ini. Apa yang kita nyanyikan, biar itu membawa kita semakin kepada Kristus, bukan hanya merdeka secara lepas dari kutuk dosa, tetapi kita juga mempunyai hati yang semakin mendekat kepada Kristus dan mengikuti teladan Kristus di dalam penderitaan Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat inisiatif Tuhan yang memberikan kami keselamatan, mendamaikan kami Tuhan. Pada siang hari ini, segala kemuliaan kami berikan hanya buat Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieves. How precious God must taste the peer, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Sekali lagi sama-sama kita angkat pujian. The Lord has promised good to me. The Lord has promised good to me. His words, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endure. My chains are gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Everybody sing it out. My chains are gone, I've been set free. My God, oh, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love. Mari penuh dengan ucapan syukur katakan pada Tuhan. My chains are mercy reign, unending love, amazing grace, unending love, unending love, amazing grace, unending love, unending love, amazing grace. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kami, sehingga kami bisa meneladani Engkau di dalam penderitaan Kristus dan menanggung bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Lihat sekali lagi saudara di depan kiri kanannya yang baru datang nih, banyak banget. Boleh kasih selamat bahwa kata musafir dari barat itu. Selamat beribadah teman-teman semuanya. Yang mau duduk silakan duduk, yang mau berdiri silakan berdiri. Berdiri dulu deh, karena sama-sama kita akan mengakui, kita akan mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. Mari kita
sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sama-sama kita akan naikkan pujian. Segala puji syukur. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Teman-teman semuanya, let's go Fred. Hey. Haleluya. Selamat datang Harmoni. Hai. Yang di rumah juga, boleh sama-sama kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak di surga. Dipuja, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Everybody, hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari lebih semangat lagi kita angkat pujian ini. Yeay. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Yo semuanya yuk. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oke, boleh ditahan dulu musiknya. Saya melihat masih ada orang-orang yang belum lepas nih kayaknya nih rantainya nih. di tahun-tahun pembebasan apa sih? Saya mau boleh kita sedikit lebih bersemangat mungkin ya. Mungkin di hawa-hawa yang dingin bikin kita agak kaku gitu ya. Jadi mungkin kita bikin satu lebih menyenangkan, yang gerakan yang simpel-simpel aja Bapak Ibu Saudara. Saya yakin semuanya teman-teman bisa. Jadi ketika soraklah haleluya, sederhana aja kayak orang Manado kalau nyanyi kanan kiri doang. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Gampang ya. Haleluya. Ini yang pernah di sisi tahu banget nih. Sebelah kanan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yo boleh ya sama-sama. Everybody sing it out. Kanan dulu, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sebelah kanan lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Wah lebih semangat lagi ya, Aceh, sing Aceh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kenapa senang banget yang kayak gitu-gitu sih? Oke, mari kita teduhkan hati kita. Ada satu liturgi yang sangat bagus yang sering kita lakukan di ibadah di RLC. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami belajar untuk mengakui setiap kesalahan kami. Beracaralah di tengah-tengah kami semua dan kehidupan kami. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Pada pengakuan dosa kali ini, kita akan sama-sama membaca dengan besahutan, exultet atau bersolaklah. Saya akan membaca, nanti umat Tuhan silahkan membaca bait selanjutnya. Bersolaklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafili. Bergilanglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Silakan. Oh, belum pindah. Betul kok. Yang ini? Next slide, Mon. Tuhan bersamamu. Marilah mengalahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas kami lakukan dengan bulat hati, madah pujian bagimu Bapa, Allah yang tak kelihatan, dan bagi putramu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, sebab ia telah melunasi utang kami, keturunan Adam kepada dikau. Ia telah menghapus utang dosa lama dengan darah hatinya. Inilah pesta Paskah, hari anak domba sejati dikurbankan.
dan pintu rumah umat beriman sudah ditandai dengan darahnya. Inilah hari waktu leluhur kami Bani Israel, kau antar keluar dari Mesir, melalui Laut Merah lewat jalan yang kering. Inilah hari Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada hari ini, semua orang yang percaya kepada Kristus, kau lepaskan dari kedurhakaan dan dosa. Kau anugerahi rahmat dan kau persatukan dalam gereja yang kudus. Oh, betapa agung kasih-Mu terhadap kami, sampai putra-Mu kau serahkan untuk menebus para hamba. Sungguh perlu dosa Adam yang telah dilebur oleh wafat Kristus. Oh, dosa yang menguntungkan sebab mendatangkan penebus semulia ini. Oh, hari bahagia yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Semoga cahaya suci hari ini mengusir kejahatan, mengambil dosa, memulihkan kesucian bagi yang jatuh, menghibur yang berduka cita, menghalau kedengkian, memupuk kerukunan, dan menundukkan keangkuhan. Semoga cahaya ini yang diberkati demi penghormatan-Mu Bapa, bernyala terus untuk menghalau kegelapan malam ini. Semoga nyalanya kau gabungkan dengan bintang kejora sejati, yakni Yesus Kristus yang tak kunjung terbenam. Dia telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Kini ia bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat dan sepanjang masa. Kita ambil waktu sejenak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam silent prayer. Untuk salib. We are grateful. Thank you, Jesus. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone, grace alone, grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Mari semuanya katakan, grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace. Mari dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone,
go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12 hingga 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukumi tanah Mesir. Kolose pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kami mengucap syukur buat keadaan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa keadaan kami hari ini adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Kristus yang mati di atas kayu salib, yang harusnya sudah selesai pada hari Jumat itu, namun Minggu Paskah mengubahkan semuanya. Minggu Paskah bukan hanya sekedar satu injury time, bukan hanya sekedar babak perpanjangan waktu, tetapi kemenangan dalam satu sudden death. Kiranya ya Tuhan, berbicaralah kepada kami hari ini, sampaikanlah firman-Mu, berbicaralah kepada kami, berbicara melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, sehingga pada akhirnya bukan hamba-Mu melainkan Kristus yang dapat dijumpai di dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami mendengarkan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Terima firman-Mu. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk. Ini udah kedengaran ya? Di itu juga udah kedengaran? Tes. Dup. Terus. Ya. Baik, sebelum kita mulai boleh lihat kiri kanan, pandangi wajahnya baik-baik gitu ya. Gitu. Selamat Paskah semuanya gitu ya. Selamat Paskah, kasih selamat kiri kanannya. Hari ini kita punya satu tema yang mencoba untuk nggak sekedar mencoba untuk tidak hanya sekedar mencoba untuk catchy, tapi memiliki satu arti yang saya pikir bisa kita renungkan bersama-sama dan bisa menolong kita untuk memperbaiki kehidupan. Buat yang ada di Zoom juga selamat bergabung bersama kami di Reformasi Liturgi, kiranya mendapatkan berkat yang sama seperti yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Baik. Tema hari ini adalah Grace-calation. Kenapa Grace-calation? Karena itu bisa-bisa gue. Dimana tema ini tahun ini adalah escalate gitu ya. Jadi ada satu eskalasi gitu ya. Ada satu penambahan, ada satu pergerakan yang menaik gitu ya. Ada satu pergerakan yang menaik. Nah, kalau kita berbicara tentang Grace-calation, artinya kita akan melihat tentang anugerah yang bertambah di dalam kehidupan kita. Next. Baik. Yang pertama adalah di dalam tradisi setiap tahunnya ini adalah Mount Athos, Gunung Athos, salah satu pulau terpencil di Yunani. Di mana di satu pulau ini isinya adalah biara semuanya, biara-biara ortodoks di sana. Semua ada begitu banyak biara di situ, ada beberapa puluh biara di situ, isinya adalah imam-imam dan perpustakaan tua. Mungkin Pastor CJ akan senang kalau ke Mount Athos dikirim ke sana itu untuk belajar, studi dan kehidupan. Nah, Mount Athos ini punya satu peraturan bahwa tidak boleh ada wanita masuk ke pulau mereka. Gitu ya.
Jadi ini isinya hanya cowok saja. Gitu, ya kan? Ya, itu di pulau ini wanita nggak boleh, restricted island. Ini tidak boleh masuk. Jadi imam-imam ortodoks itu semua ada di sana. Kalau dilihat di sini keren banget kan? Kayak Negeri di Awan gitu. Ingat lagunya Katon Bagaskara, Negeri di Awan? Kau datang, apa sih gitu kan ya. Nah jadi dari Mount Athos setiap tahunnya di dalam perayaan Paskah, begitu Jumat Agung itu berakhir, begitu penyalipan Yesus itu berakhir di hari Jumat, itu semua lilin mati, semua mati. Hari Jumat dilalui tanpa cahaya, hari Sabtu dilalui tanpa cahaya, pokoknya tidak ada suara, tidak ada sinar sama sekali. Sampai di subuh Minggu pagi, mulailah lonceng digemakan, mulailah lilin itu dinyalakan, kurang lebih seperti ini, next ya. Mulailah lampu-lampu dihidupkan dan prosesi itu mulai dilakukan. Dan bergaunglah di sungai itu kata-kata Christos anesti. He is risen. Dia telah bangkit, dan setiap kali seruan Christos anesti itu dilakukan atau diserukan, jawabannya atau disambut oleh orang yang mendengarnya dengan kata alitos anesti. He is risen, dan disambut dengan seruan he is risen indeed. Dia benar telah bangkit. Kita kayaknya mesti punya tour ke Mount Athos ya. Gitu ya, kita punya tour ke gunung. Utusan misi gitu ya, gitu. Kita punya tour ke Gunung Athos buat yang cowok-cowok gitu ya. Ke Kalimantan yang menolak, maunya ke Mount Athos dia ya gitu. Baik, next. Nah, hari ini gitu ya, kalau kita bicara tentang Kristus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit, hari ini kita bisa mengucapkan fakta Kristus sudah bangkit sekalipun tanpa makna. Kita bilang bahwa Kristus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit. Hari ini di grup WA-nya saudara-saudara semua yang ada di tempat ini pasti udah ada yang kasih selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah, gitu kan, Happy Easter. Kalau yang lebih ke Yahudi-Yahudian gitu Happy Passover gitu kan ya. Itu dengan segala macam ucapan yang ada, seakan-akan kebangkitan Kristus hanya bersifat informatif dibandingkan dengan transformatif. Seakan-akan bahwa semua orang perlu tahu Yesus sudah bangkit, and then what? Kalau Kristus sudah bangkit lalu apa? Seakan-akan ini hanya sekedar informatif. Lagian juga ngasih taunya ke kita semua udah tahu ya. Gitu kan? Jadi seolah-olah kita hanya bertukar informasi yang usang, yang sudah kita lakukan setiap tahunnya dalam setiap perayaan Paskah dari waktu kita kecil. Beberapa dari kita mungkin cukup beruntung waktu kecil ikut sekolah minggu dan menghias telur Paskah. Kalau yang kecilnya nggak sekolah minggu, nggak tahu telur Paskah itu seperti apa. Kita ingin mencoba untuk menyembunyikan telur Paskah di sini, gitu ya. Lomba mencari telur Paskah, hadiahnya adalah iPhone 15. Dan hadiahnya lebih mahal daripada telurnya, saudara-saudara, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata di dalam Paskah kita yang kita ulang setiap tahun, semuanya hanya bersifat informatif dibandingkan dengan transformatif. Yang penting ke gereja, yang penting anak-anak seneng, yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita, yang penting hidup kita ya udahlah, kita udah pergi ke gereja. And that's it. Namun kalau kita melihat dalam hidup ini, kita melihat bahwa jika ini adalah hidup, maka kita melihat bahwa di dalam permulaannya, it's just an informative session. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit. Ini hanya informatif, sesi informatif. Namun jika kita ingin menghidupi satu kehidupan pada kepenuhannya, maka harus ada satu transformative outcome. Tidak hanya sekedar informative session. Informative session seharusnya mengantar kita kepada satu transformative outcome. Yang di tengah-tengahnya kadang-kadang kita stuck di sini, itulah sebabnya kita perlu mengambil satu retrospective moment.
Jika kita mengambil retrospective moment, maka kita akan kembali lagi. Let's try, kita menggali lagi, next, kepada informative session tadi. Jangan-jangan informative session yang kita dapatkan itu salah. Jangan-jangan yang kita hidupi hari-hari ini adalah cuma karena telur Paskah tadi. Ya kan? Kenapa hidup kita nggak pernah mencapai 100%? Karena mungkin sesi informasi yang kita terima itu salah. Yaitu bahwa Paskah adalah telur dan Paskah adalah kelinci Paskah. Yang sampai dengan hari ini nggak ngerti juga kenapa harus ada kelinci di hari Paskah. Right? Kenapa nggak curut, codot? Why? Stitch, gitu kan? The Easter stitch. Jangan-jangan informasi yang kita terima tentang Paskah adalah hal yang salah. Itulah sebabnya kenapa kita kembali kepada hukum. Let's look. Mari kita lihat pada hal yang paling primitif tentang Paskah dan let's try to build upon that. Mari kita lihat kepada hal yang paling primitif dari Paskah dan coba kita membangun sesuatu tentang apa yang dimaksud dengan Paskah. Jadi saudara lihat ke kiri kanan, bilang sama kiri kanannya lupakan telurnya gitu ya gitu. Lupakan telurnya, bilang sama dia lupakan iPhone-nya gitu. Karena nggak ada lomba cari telur, maka otomatis nggak akan ada yang menang iPhone hari ini gitu kan. Lupakan telurnya, lupakan iPhone-nya. Hari ini kita mengambil satu retrospective moment untuk melihat kepada informasi awal yang mungkin kalau kita cek dengan baik-baik, mungkin kita salah kaprah selama hidup kita. Probably. Let's check it ya. Next ya. Di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 12 ayat 12 sampai 13 yang tadi sudah dibacakan oleh Iis, kalau kita melihat Paskah dalam perspektif hukum, maka bunyinya seperti ini. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Paskah di dalam perspektif perjanjian lama adalah terlewatkan dari hukum. Aku akan lewat di tengah-tengah kamu. Aku akan melewati kamu, aku tidak akan membuat kamu kena tulah hukuman. Di dalam perjanjian baru kita juga melihat Paskah yang artinya terlewatkan dari hukum. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara adalah pendosa, saya adalah pendosa, tapi kita terlewatkan. Kita tidak dituntut akan satu hukuman. Ini adalah Paskah di dalam makna paling primitifnya. Jika kita melihat kepada hukum itu, jika kita mendasarkan iman kita kepada hukum itu, maka mungkin ajakannya adalah untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Anselmus dari Canterbury. Next. Inilah kenapa penal substitutionary itu menjadi penting. Kenapa? Karena penolakan terhadap Kristus berujung pada kebinasaan. Sebagaimana pemberontakan kepada otoritas raja selalu berujung pada kematian. Anselmus adalah nggak bapak gereja, di abad 11, abad 12 Anselmus of Canterbury mensistematiskan kita soteriologi gereja barat. Sehingga udah beginilah. Kalau kamu menolak Kristus, kamu pasti mati, binasa kekal. Kenapa? Alasannya adalah penolakan terhadap Kristus berujung pada kebinasaan. Sebagaimana pemberontakan pada otoritas raja selalu berujung kepada kematian. Well, itu some laws doesn't even make sense now. Kenapa? Karena hal ini mungkin benar di abad ke-12. Hari ini menghina Ratu Inggris pun, menghina Raja Inggris pun gak ada yang bisa dihukum mati.
Apalagi menghina presiden Indonesia. Wah, seru banget orang menghina presiden Indonesia, gak ada yang merasa dihukum mati. Pada waktu itu hal ini adalah benar. Lalu bagaimana kalau misalnya memang hukum ini berlaku atau kondisi ini berlaku di abad 12? Bagaimana dengan hari ini? Apakah hukuman mati itu menjadi satu momok? Saya pikir kok enggak ya. Kenapa orang hidup di dalam dosa? Kenapa orang hidup tidak melakukan apa yang benar? Karena tidak kebayang bagi mereka hukuman mati itu seperti apa. Saya pikir kita semua di tempat ini nggak ada yang pernah lihat hukuman mati kan. Kita cuma pernah lihat hukuman mati di film. Orang di abad pertama melihat penyalipan itu kan kayak nonton bioskop. Dulu kan nggak ada bioskop. Menjadi satu tontonan publik. Hari ini nggak ada penyalipan. Hari ini nggak ada penyalipan, hari ini nggak ada hukuman mati. Dan tidak ada yang bisa ditonton di publik. Sehingga membuat kita selalu mengecilkan. Kalau gitu hukuman mati ini bukan tidak lagi menakutkan. Kenapa? Karena nggak bisa diapa-apain juga. Seolah-olah seperti itu. Well, some laws doesn't even make sense. Then, some laws doesn't even make sense. Now, apa hukum yang paling nggak masuk akal hari ini? Contohnya adalah ini. Ini adalah yang seperti saya selalu bercanda sama Lea. Hukuman yang paling nggak masuk akal hari ini adalah bahwa saudara bisa ditilang dan masuk penjara kalau saudara berteduh di bawah flyover. Okay? Beneran, this is serious gitu ya. Kalau naik motor, kalau Felix naik motor, kalau hujan berteduh di bawah flyover, itu bisa ditangkap di penjara. Kind of awkward, right? Masuk penjara dan ditanya, lu ngapain lu sampai bisa masuk sini? Gue berteduh di bawah flyover, man. Gitu kan? Gitu. Nah, ini, it doesn't even make sense. Tapi ini real. Okay? Berteduh di bawah flyover. Apa lagi yang hukuman-hukuman yang agak-agak aneh sih. Peraturan lalu lintas itu cukup aneh. Ini sama yang dorong motor pakai kaki itu kan banyak tuh ya. Apa? Stud. Ya itu ya. Yang motornya yang itu mogok didorong, ditendang itunya tuh apa? Knalpot. Nah itu juga itu bisa ditangkap. Hukumannya kurungan. Gitu. Dan agak-agak aneh kalau misalnya kita ditangkap, dikurung hanya karena stud motor tadi ya. Berteduh gitu. Nah hal-hal seperti ini membuat kita berpikir bahwa kalau hukumnya nggak masuk akal, nggak masuk akal, maka kita tidak akan takut atau kita tidak akan melakukan sesuatu ketika hukumnya nggak masuk akal. Penyalipan itu sangat menakutkan di abad pertama. Penyalipan tidak lagi menakutkan bagi orang yang hidup di abad 21. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngalamin. Udah nggak ada penyalipan. Kapan terakhir kali kita ngelihat Yesus orang disalib? Kecuali di gereja-gereja Filipina yang Yesusnya tiap tahun disalib itu yang bawa itu gitu kan. Tapi nggak ada lagi kita melihat penyalipan. Nah hal-hal yang terjadi yang setiap tahun kita berulang kali dari kita kecil selalu mengajak kita kepada introspective moment. Next. Introspective moment itu gini, mengajak kita untuk memandang kepada diri kita sendiri yang menyedihkan, menangisi kondisi kita, menyesali dosa-dosa kita, bertobat, bertekad untuk melangkah maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan udah mati buat saya, gitu kan. Lalu ketika Om Pendetanya mengatakan bahwa apa yang harus kamu lakukan hidup di dalam Tuhan, lihat pada Yesus Kristus yang kasihnya mati buat kamu dan sebagainya. Dan kita menangis, kita percaya bahwa Tuhan aku mau hidup yang baik, menangisi dosa-dosa kita. Kalau perlu pakai cambuk gitu, mencambuki dirinya, melemparkan abu ke atas kepala, berkabung dan sebagainya. Namun kita gagal berulang kali dan itu kita sadari pada tiap perayaan Paskah. Kenapa? Karena setiap Jumat Agung ataupun Paskah, saudara menangisi hal yang sama. Sehingga akhirnya kalender gereja ini hanya sekedar kurikulum berulang. Ya kalau gereja saudara itu mengajarkan tiap tahun harus ada telur, ya saudara akan ketemu telur tiap tahun. Gitu kan? Kalau gereja saudara mengajarkan bahwa tiap tahun harus ada tablo penyalipan yang Yesusnya ditendangin, gitu kan? Saya pengen bikin tablo tahun depan, Yesusnya harus Felix. Tantangannya adalah menumbuhkan rambut buat jadi gondong kan gitu ya. Gitu. Bahwa berulang kali setiap tahun karena kita masuk ke dalam satu kurikulum gereja
yang selalu mengulang kepada apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Gereja-gereja tertentu mundurnya 4000 tahun yang lalu. Mengoleskan darah anak domba di atas ambang pintu. Passover. Makan sate kambing. Wow ya itu kan itu. Tapi kita selalu menyadari bahwa there's something that is not right. There's something that is off. Why? Kenapa? Karena kita selalu menyesali dosa yang sama setiap tahunnya, setiap tahun all over again, seolah-olah bahwa masa Prapaskah ini menjadi satu masa pertobatan. Well, setidaknya itu. Apakah kalau tidak masa Prapaskah artinya tidak ada pertobatan? No. Si musafir jelambar tadi yang disebut-sebut oleh WL mengatakan bahwa pertobatan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena itu menjadi gaya hidup kita. Gak perlu tunggu sampai masa Prapaskah. Maaf-maafan itu tidak setahun sekali saudara-saudara kan ya kan gitu ya. Tapi pertobatan itu kan menjadi satu ongoing bagian dari kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita bertanya bahwa apakah kalender gereja atau kurikulum gereja itu hanya untuk sekedar memandang ke belakang atau sebenarnya untuk mendorong kita untuk melihat ke depan. Jika introspektif moment itu tidak berlangsung dengan baik atau tidak memiliki outcome yang baik, maka mungkin kita diajak untuk melihat kepada satu retrospektif moment. Next. Retrospektif moment adalah bedanya gini, introspektif moment itu selalu melihat ke dalam diri. Retrospektif moment melihat kepada momen yang ada di luar. Dan jika kita melihat kepada satu momen yang di luar kita, mengajak kita memandang kepada kejadian yang terjadi baik di Mesir itu 4000 tahun yang lalu, 3500 ya. Iya. Ya kurang lebih itulah ya. Ya gitu ya. Memandang pada kejadian yang terjadi di Mesir atau kejadian yang terjadi di Kalvari, menyadari bahwa karya penebusan Kristus adalah satu bentuk restorative justice. Sama-sama katakan restorative justice. Dan ini yang kita perlu untuk pahami. Apa itu restorative justice? Restorative justice di dalam hukum adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan yang rusak akibat tindak kriminal. Sekali lagi, restorative justice dalam hukum adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih menekankan hukuman dan pembalasan kepada pelaku atau punitive justice. Adalah punitive justice. Seseorang bersalah, seseorang harus mati. Dari kacamata gereja mula-mula, dari kacamata yang menyalibkan Kristus, dari kacamata Anselmus di abad ke-12, yang namanya hukuman Allah kepada manusia berdosa itu bentuknya punitive. Kamu orang berdosa, kamu bersalah, kamu harus mati. Kamu orang berdosa, kamu bersalah, dan kamu akan binasa selama-lamanya. Dalam sudut pandang orang abad 21 yang gak pernah melihat penyalipan, yang kita lihat adalah fokus pada pemulihan hubungan. Pada rekonsiliasi, pada perbaikan hubungan yang rusak akibat tindak kriminal. Dan ini lebih sulit, saudara. Rekonsiliasi lebih sulit daripada melampiaskan. Rekonsiliasi lebih sulit daripada penyalipan. Ini menjadi hukuman bagi kedua belah pihak. Kalau hukuman itu terjadi melalui satu penyalipan, kelar. Yang lebih kuat menang. Yang disalib mati. Clear? Tetapi rekonsiliasi, perbaikan hubungan menjadi satu hal yang bisa jadi menyakiti kedua belah pihak. Apalagi pihak yang benar. Karena saya benar dan orang itu salah. Prinsip utama dari restoratif justice adalah begini. Yang satu, menghindari pemenjaraan sebagai jalan utama. Ini hukum ya. Ini hukum yang terjadi hari ini.
Dalam hukum internasional, prinsip utama restoratif justice adalah menghindari pemenjaraan sebagai jalan utama. Yang kedua, mengutamakan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, memfokuskan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Dan yang keempat adalah memberikan kesempatan pada pelaku untuk menebus kesalahannya dan kembali diterima oleh masyarakat. Dan ternyata berdasarkan beberapa hal yang saya Google, saya menemukan hal-hal ini. Restoratif justice dapat membantu korban merasa lebih didengarkan, dihormati, dan mendapatkan keadilan. Studi di Inggris menemukan bahwa 85% korban yang terlibat dalam restoratif justice merasa puas dengan prosesnya. Restoratif justice dapat membantu memfasilitasi restitusi dan pemulihan kerugian bagi korban. Studi di Amerika Serikat menemukan bahwa 70% korban yang terlibat dalam restoratif justice menerima restitusi dari pelaku. Restoratif justice dapat membantu pelaku untuk memahami dampak tindakan mereka, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan membangun kembali hubungan dengan komunitas. Sebuah studi di Kanada menemukan bahwa 65% pelaku yang terlibat dalam restoratif justice tidak melakukan pelanggaran baru dalam waktu 2 tahun. Restoratif justice dapat membantu mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan kasus di luar proses hukum formal. Studi di Australia menemukan bahwa restoratif justice dapat menghemat biaya pengadilan hingga 40%. Tidakkah bagaimana kalau kita memaknai kembali pengampunan Tuhan atas kita? Bukan hanya saudara selamat, bukan hanya saudara tidak dipunish, bukan sekedar untuk terlepas dari hukuman, pemenjaraan, penyalipan, dan sebagainya. Sebagaimana yang selalu kita diajarkan selama ini bahwa lihat Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kamu. Kalau Yesus nggak mati, bahwa kamu yang harus mati. Mungkin kamu nggak pernah harus mati, saudara. I don't know. Tapi mungkin kematian Kristus di atas kayu salib mengajakmu untuk tahu bahwa hidupmu berharga, sehingga kamu harus keluar dari hidupmu yang sia-sia ini. Bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan untuk menggantikan hidupmu agar kamu disalibkan, karena kita nggak pernah lihat ada orang disalibkan. Tapi Yesus Kristus mati di atas kayu salib agar attitude-mu berubah. Yesus Kristus mati di atas kayu salib mengajak kita agar bagaimana kamu membangun hubunganmu itu berubah. Bagaimana kamu menjadi seorang suami yang lebih baik, bagaimana kamu menjadi istri yang lebih baik, bagaimana kamu menjadi seorang pelayan Tuhan yang lebih baik, bagaimana kamu menjadi seorang karyawan yang lebih baik. Kalau Kristus Yesus mati di atas kayu salib, artinya kamu diberikan kesempatan untuk menjadi bos yang lebih baik di dalam pekerjaanmu. Menjadi satu restoratif justice. Lihatlah kepada beberapa ayat ini di dalam Yesaya pasal 33 ayat 11 dikatakan gini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Bukan hukuman yang Tuhan inginkan atas saudara, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan pada pertobatan dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Mengapakah kamu mau mati, hai Israel? Di dalam perjanjian baru, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kematian Kristus di atas kayu salib mengajak kita, mengundang kita untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama di dunia kita. Dan itulah sebabnya saya bisa mengatakan seperti ini, bahwa retrospective moment mengajarkan kita tentang restorative justice yang hanya mungkin untuk dilakukan dengan escalative mercy. Restorative justice tidak mungkin dilakukan tanpa belas kasihan yang bertambah. Tanpa belas kasihan yang bertambah, kita tidak mungkin memberikan kesempatan, udah dia harus mati pokoknya. Dia harus mati. Saya menonton satu serial yang judulnya How to Get Away with Murder. Apakah ada yang menonton How to Get Away with Murder?
ada satu kasus di situ tentang bagaimana seorang guru itu di sekolahan, sekolahan di Amerika itu sangat ini ya, sangat bahaya gitu. Jadi guru ini karena dia tahu bahwa banyak penembakan terjadi di Amerika, di dalam salah satu episode dia itu menyimpan pistol di eh, di lacinya. Dan ada satu anak yang memang bermasalah, anak ini. Anak ini bermasalah preman banget lah. Ketika anak ini itu melakukan satu tindakan di kelas dan anak itu mengambil sesuatu dari dalam, pokoknya dalam waktu satu chaotic moment, anak itu mengambil sesuatu dari tasnya dan si guru ini karena dia tahu bahwa anak ini bermasalah, tendensi ya kan, ini anak bermasalah. Otomatis dia melihat anak itu mengambil sesuatu dari tasnya, diambil pistol, dia tembak duluan. Ternyata anak itu nggak punya pistol di dalam tasnya. Majulah ke pengadilan. Majulah pengadilan. Dia bilang bahwa saya tahu saya salah. Kenapa? Karena membawa pistol. Gitu kan? Guru nggak boleh bawa pistol. Tapi banyak guru yang mati, gitu kan? Gitu. Kenapa? Karena muridnya bawa pistol. Oke, ini kan menjadi satu buah simalakama nih. Nggak bawa pistol, kalau kita tembak kita mati. Kita tembak dia mati, kita masuk penjara. Kalau kita nggak bawa pistol, kita ditembak, kita yang mati. Gitu kan? Ini menjadi satu masalah. Dan semua yang saksi-saksinya di dalam satu restoratif justice ini, saksi-saksinya mengatakan bahwa anak itu emang masalah. Jadi bukan salah gurunya. Tapi ternyata kehidupan manusia itu sangat kompleks, nggak semudah benar atau salah, gitu kan? Ternyata anak itu, walaupun dia anak yang bermasalah, ini sekolahnya sekolah Katolik ceritanya. Dia tahu bahwa gurunya menggunakan aplikasi kencan dan gurunya adalah seorang gay. Di dalam sekolah Katolik, kalau dia ketahuan, otomatis dia pasti dikeluarkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dia menembak anak itu murni karena dia lihat anak itu merogoh sesuatu di dalam tasnya, atau dia menembak anak itu karena dia tahu bahwa kalau anak ini mati, gue aman. Gitu kan? Ini menjadi satu polemik di dalam serial itu. Dan saya pikir bahwa, well, this is a problem. Tapi apapun yang terjadi, kita melihat bahwa restorative justice tidak mungkin dilakukan tanpa escalative mercy. Inilah yang saya sebut dengan grace escalation. Jadi kalau misalnya kita melihat ini, grace escalation akan memperlihatkan kepada kita bahwa ini mungkin nggak level seperti ini, tapi dari informative session dengan adanya grace escalation, adanya anugerah yang bertambah, maka kita akan melihat bahwa transformative outcome-nya itu mungkin lebih bergerak ke atas. Tanpa adanya anugerah yang bertambah, tidak mungkin kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Saya pikir, mari kita kembali kepada Mika pasal 6 ayat 8. Next ya. Saya memberikan 3 macam terjemahan bahasa Indonesia, New American Standard Bible, and The Message. Saya tahu bahwa The Message adalah terjemahan yang paling acak adul, tapi kadang-kadang saya senang. Kenapa? Karena dia yang paling suka-suka hati menerjemahkannya. Dan sure, this is good, gitu ya. This is good. Kenapa? Dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan ini, hai manusia, telah diberitahukan padamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Okay. Selain dari apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Di dalam terjemahan New American Standard Bible yang katanya harusnya paling mendekati dari terjemahan aslinya, dikatakan gini, He has told you, mortal one. Dia sudah bilang sama kamu, Adam. Benar kan gitu? Di dalam bahasa Ibrani menggunakan terminologi manusia. Mortal. Kamu semua mortal. Saudara semua adalah orang yang mortal. Manusia biasa yang bisa mati. Nggak ada yang nggak bisa mati dalam hidup ini. He has told you, mortal one, what is good. And what does the Lord require of you but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Di dalam The Message, terjemahan yang paling suka-sukanya dia, yang saya pikir sangat bagus justru. But he's already made it plain how to live. Bagaimana kamu harus hidup. What to do. What God is looking for in men and women. It's quite simple.
Saya suka kata-kata ini. It's quite simple. Sama-sama katakan, it's quite simple. Sebenarnya cukup mudah gitu ya. It's quite simple. Do what is fair and just to your neighbor. Be compassionate and loyal in your love. Dan yang paling penting, don't take yourself too seriously. Take God seriously. Don't take yourself too seriously. Take God seriously. Karena this life is never about us. Don't take yourself too seriously. Take God seriously. Kasih tahu sama kiri kanannya, bilang sama dia, don't take yourself too seriously. Take God seriously, gitu ya. Ya. Don't take yourself too seriously. Take God seriously. Dan Allah yang berfirman mengajarkan kita untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. And it's quite simple. Berlaku adil, mencintai keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya kembali lagi pada Grace Collection itu. Next. Saya tutup dengan hal ini, ya nggak salah ini memang. Dalam setiap malam Paskah, dinyanyikanlah satu hal yang selalu saya kumandangkan berulang-ulang. Sungguh perlulah dosa Adam yang telah diculikan oleh kematian Kristus. Kesalahan yang membawa kebahagiaan untuk boleh memperoleh Sang Penebus nan mengagumkan bagi dunia. O serte necessarium adae peccatum. Quod Christi morte diletum est. O felix culpa que talem ad tantum merit habere redemptorem. Karena ada dosa Adam, maka kita menemukan atau beroleh panggilan dari Sang Penebus. Kristus mati bukan karena kecelakaan, tapi by design. Adam berdosa bukan karena nggak sengaja, tapi by design. Dan perlulah dosa Adam itu sehingga kita memiliki kehidupan yang berjalan kepada satu transformative outcome. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menemukan kesalahan dalam hidup kita. Kita orang berdosa, kita memiliki banyak sekali kesalahan. Dulu kita takut kalau kita dihukum mati, hari ini mungkin enggak. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Tapi pandanglah kepada kayu salib itu, dan Kristus yang bangkit, kuburan kosong itu menandakan bahwa mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Saudara mendapatkan kesempatan ketika melihat kubur yang kosong itu untuk melihat bahwa saudara diundang atau diajak untuk merestore kehidupan bagaimana Kristus mengawalinya. Minggu Paskah mengajak kita untuk memandang hidup dengan Minggu Paskah memandang kita bahwa hidupmu belum selesai sekalipun kamu suka berteduh di bawah jalan layang ketika hujan. Hidupmu belum selesai karena Kristus mengajakmu untuk hidup lebih baik. Satu ajakan untuk restoring your life. Kalau kita memahami hal ini, maka setiap tahun, setiap kali masa Paskah bukan lagi penyesalan yang kita lakukan, tetapi satu cek pribadi. Apa yang dicek dari pribadi kita? Sudah ngapain aja kita setahun ini? Sudah sampai mana perjalanan kita setahun ini? Semakinkah kita mendekat kepada Kristus dalam setahun ini? Semakinkah kita berguna bagi dunia kita dalam setahun terakhir ini? Maka dalam Paskah kali ini, saya mengajak kita bukan untuk menyesali dosa-dosa kita. Ya, sesali dosamu kalau masih ada dosa, gitu kan? Termasuk adalah kalau saya selama ini berpikir bahwa Paskah adalah tentang kelinci. Dan kelinci itu adalah kelinci yang diutus dari sorga, yang bersayap seperti malaikat, bertobat. Tapi mulailah membangun satu kehidupan untuk melihat, saya berada di titik ini Paskah tahun ini 2024.
Let's see. Di tahun 2025 saya akan ada di titik mana di pasca tahun 2025. Bukan untuk mulai kembali lagi ke titik nol. Setahun kayaknya kayak kembali ke titik nol gitu. Tuhan Yesus ampuni saya gitu kan. Terus seolah-olah bahwa yes, saya lahir baru lagi gitu kan. Titik nol, titik nol, titik nol. Saudara tahu betapa sulitnya menyelesaikan Super Mario Bros di Nintendo yang pertama. Kenapa? Karena nyawanya ada 3, gitu kan? Dan setiap kali nyawanya 3 habis, saudara harus kembali lagi ke level 1, dunia yang pertama. Tetapi sekarang di game-game yang baru nggak ada yang kembali ke dunia pertama. Sekarang sudah bisa di save. Ada cheat code-nya. Saya pikir save dalam game itu adalah sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita. You are safe sehingga you don't have to start all over again. Yang perlu dilakukan adalah untuk memperbaiki kecakapan saudara agar bisa melewati dunia tersebut. Super Mario Bros itu biasanya dunia ada 8. Dan kalau saudara sudah bisa menyelesaikan satu dunia itu, saudara nggak perlu lagi, misalnya saudara nggak selesai di dunia kelima, saudara bisa save itu sehingga nanti berikutnya coba lagi di dunia kelima. Tapi kalau misalnya seandainya dulu saudara nggak bisa save, kalau misalnya udah game over ya balik lagi ke dunia pertama. Kita save by grace, saya pikir adalah untuk beroleh kesempatan mencoba lagi di dunia kita, mencoba lagi di 2024. Sehingga 2025 kita nggak mulai lagi dari nol lagi, tetapi mulai dari tempat kita ada hari ini. Dan escalative mercy itu mengajak kita untuk memandang ke depan. Seperti yang kita diskusikan waktu itu ya, tentang film Smallfoot. It's not about you know the truth, but what you're gonna do with the truth. Apa yang akan kamu lakukan dengan kebenaran yang kita ketahui. Kiranya pesan Paskah ini boleh menjadi ajakan untuk kita semua. Menyadari bahwa Kristus mati di atas kayu salib bukan sekedar menggantikan saudara sehingga saudara bisa senyum-senyum. Tapi Kristus mati di atas kayu salib agar saudara bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Kalau saudara nggak menjadi lebih baik, saudara akan stuck di dunia ini. Stuck di level 5, stuck di level 6, atau berapapun level yang ada dalam hidup saudara. Karena hidup saudara gak seperti Super Mario Bros. Percayalah dalam hidup saudara bahwa jamur yang saudara konsumsi itu memang membuat saudara merasa lebih besar. The magic mushroom. Tapi kalau saudara bergantung pada jamur, saudara gak akan pernah lebih. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Don't take yourself seriously, take God seriously. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kehidupan kami. Terima kasih buat Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Kenapa? Karena kami percaya bahwa kebangkitan Kristus memberikan kami satu awal yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan kami satu safe game. Ajar kami untuk membangun, untuk melihat hari ini teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, take a look at yourself, di mana saudara berada tahun ini. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan tahun depan di 2025, aku gak mau ada di tempatku hari ini, tapi aku mau ada di tempatku yang Tuhan sediakan untuk nanti. Take this retrospective moment dan lihat kepada hidup saudara bahwa this is a restorative moment in your life sehingga saudara bisa memiliki satu transformative outcome. Mari make a commitment to God. Mari make a commitment to God tentang apa yang kita harapkan terjadi di sepanjang tahun ini yang membuat kita bisa menyongsong Paskah 2025. Sehingga kita tidak melihat kepada ke belakang, tapi memandang ke depan. Kristus terkasih, terima kasih. Terima kasih buat momen ini. Terima kasih buat hal ini. Berbicara kepada kami, sentuh hidup kami, ubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Restore our life, God. Terima kasih Bapak yang baik. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada yang bertugas. Sambil kita mempersiapkan memberikan yang terbaik buat Tuhan, izinkan saya membacakan satu nats yang diambil dari Mazmur 19 ayat 2 sampai 5a. Mungkin sudah disiapkan juga teksnya, kalau ada bisa di display untuk kita baca sama-sama. Mazmur 19, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ketika Daud mengagumi semesta ciptaan Allah dalam Mazmur nan indah tadi, seperti inilah kira-kira kosmologi yang ia pahami. Dunia yang datar dan benda penerang langit berada di dalam naungan kubah raksasa yang di dalam teks aslinya dipakai kata rakia atau firmament. Dan kubah ini menahan samudera maha besar yang memberi langit warna birunya di siang hari. Samudera inilah yang diyakini para sarjana biblika sebagai waters of chaos dalam Kejadian 1. Dan samudera ini pula lah yang tumpah ruah di atas bumi dalam kisah Nuh dan air bah saat kehidupan diriset kembali ke titik nol. Kita hidup hari ini dalam kesadaran yang telah jauh berbeda akan semesta dan realita. Kita mengukur jarak kosmik dalam hitungan tahun cahaya, which by the way itu 1 triliun kilometer, nolnya ada 12. Yang berarti bintang kedua terdekat dari bumi setelah matahari kita, yaitu Proxima Centauri, gambar kedua, di mana cahaya yang terpancar dari sana 40 tahun silam baru akan tiba di langit malam kita hari ini. Bintang-bintang yang lebih jauh lagi bahkan menjadi cahaya-cahaya purbakala di langit kita malam nanti. Kita berada di pinggiran luar cakram Bima Sakti atau Milky Way dengan jarak 20.000 tahun cahaya ke pusatnya. Jadi kalau kita melihat cahaya, kalau kita bisa menangkap dengan mata telanjang atau dengan teleskop, maka cahaya itu yang kita lihat malam ini adalah cahaya berusia 28.000 tahun yang tiba di lensa mata kita. Dan tebak ada berapa galaksi dalam estimasi terbaru semesta yang diketahui sains saat ini? Gambar ketiga, 2 triliun galaksi. Sebagai gambaran, jika kita menghitung 1 hingga 1 juta dengan rate yang konstan seperti ini non-stop, 1, 2, 3, 4, itu akan selesai dalam 12 hari. Nggak terlalu lama. Tapi kalau kita menghitung 2 triliun, tebak berapa? 21.700 bukan hari, tahun. Masa hidup kita diulang 100 kali, tugas ini nggak akan selesai. Jadi bisa kita bayangkan betapa besarnya semesta kita dan itu pun yang kita tahu saat ini. Yang kata para ahli kurang dari 50%-nya karena ada dark matters dan lain-lain. Paradoksnya maka adalah seperti ini, makin berkembang pemahaman manusia, makin misterius dan tak terselamilah semesta dan realita. Manusia semakin jauh dari yang namanya total atau absolute certainty. Maka pertanyaan berikutnya adalah, dapatkah jika demikian kita memandang Allah dan pemahaman kita akan Allah secara lebih sederhana, seolah bisa tuntas, lengkap, ketimbang alam ciptaannya yang barusan kita lihat tadi. Bahkan sekalipun ketika ia terwahyukan di dalam firman yang tertulis. Inikah definisi kita saat kita menyatakan iman kita akan firman Allah sebagai kebenaran yang tidak bisa berubah? Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan polarisasi yang semakin menjadi-jadi. Liberal versus konservatif, ortodoksi versus konstruktif, keselamatan itu anugerah atau keselamatan itu manunggal dengan karya. Bagaimana kalau kedua-duanya benar? Apakah keselamatan itu eksklusif karena Kristus atau keselamatan itu universal justru juga karena Kristus? Maka lewat berita Paskah hari ini, Kristus yang menderita, wafat dan bangkit ini yang kita
tanpa mampu kita bisa elakkan, harus kita baca di dalam lensa kita, manusia abad 21 ini, dengan CERN Hadron Particle Collider-nya, dengan quantum computing-nya, dengan James Webb Telescope-nya, dengan Parker Solar Probe-nya, lewat peradaban yang telah melalui era jelajah samudra, wabah, pandemi berulang kali, revolusi industri, revolusi teknologi, revolusi informasi, 2 perang dunia. Tidakkah berita Paskah akan termaknai dengan lebih bijaksana, dengan relevan, dengan lebih bernyawa, dan bahkan tegak lurus dengan tuntunan Roh Kudus, sang kebenaran, jika Injil itu, kabar baik itu, kemuliaan Allah yang dipuisikan Daud tadi, membawa kita tidak berhenti hingga pada tingginya pengetahuan, tidak stop pada kemenangan dalam perdebatan, bukan prestasi membela kebenaran atau sebegitu kuatnya kepastian sehingga seolah lompatan iman itu tidak perlu lagi. Namun tidakkah ia juga harus dimanifestasikan dalam luas dan lebarnya ruang percakapan? Kita mungkin tidak sepakat, namun dalam Kristus lewat semangat berkorbannya dan teladannya mempersembahkan diri, tidak bisakah kita tetap kerabat? Tidak bisakah kita tetap jadi teman sejawat? Peter Enns, seorang profesor studi biblika Eastern University Pennsylvania, mengungkapkan dalam salah satu podcastnya bahwa dalam segala pemaknaan realita di mana kisah kuantum dan semesta tadi membuat cukup alasan bagi manusia milenial untuk tidak lagi menganggap serius akan Alkitab, Enns justru memandang bahwa Injil masih tetap memberikan lensa yang tidak tergantikan dalam melihat dunia dan realita. Salib Kristus memutarbalikan pemikiran dunia tentang kemuliaan dan kehinaan. Salib Kristus menjungkir balikan prasangka bahwa kemalangan adalah kutuk atau bahwa Allah adalah sang dewata penuh amarah yang perlu ditenangkan dengan kurban. Berita Paskah adalah harapan bahwa dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan misteri-misteri tadi justru adalah dunia yang memungkinkan adanya harapan, memungkinkan adanya cinta, memungkinkan adanya kebaikan. Maka sambil kita mempersiapkan yang terbaik dari hati kita bagi Tuhan, mari kita menyadari bahwa Allah memanggil kita tidak berhenti pada pemberian sebagai dimensi kebenaran dan kekuatan, namun sejatinya untuk menumbuhkan dan menubuhkan pengorbanan Kristus yang membawa keselamatan. Maka Broken Saints selamat memberi ke nomor yang tertera di layar, ke BCA Digital 00161 3837695 atas nama Timothy Athanasius Nalau. Dan selamat memberi sekali lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan pujian dan ucapan syukur. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan
persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur, sekali lagi katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kristus yang mati di atas kayu salib memberikan kita satu kekuatan untuk berjalan bersamanya. Roh Kudus yang dicurahkan menuntun kita sehari lepas sehari untuk hidup berkenan di hadapannya. Ingatlah saudara bahwa kematiannya artinya satu restoratif justice dalam hidup. Kau diajak untuk hidup lebih baik, hidup memandang masa depan. Biarlah Paskah 2024 menjadi pijakan kita untuk membangun satu kehidupan, untuk menyongsong Paskah di 2025, bukan untuk memandang ke belakang, tetapi untuk terus melihat ke depan, membawa semangat Paskah tersebut. Kiranya turunlah berkat Allah Bapa yang mengalir sempurna dari tahtanya melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa, dan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang memberikan hidupmu the power to do more, agar hidup ini berkenan sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Diberkatilah engkau, pulanglah dan jadilah berkat bagi duniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat